Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Rauli Claudia Panggabean dari kelas 11 IF1 dengan NIM 11S24005. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tipe data dalam Haskell. Jadi pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya dalam dunia pemrograman, terutama dalam aplikasi yang melibatkan penjadwalan, pencatatan, atau kalender, tipe data tanggal atau date sangat penting. Pada bahasa pemrograman Haskell, tipe data date yang kita buat di sini menyederhanakan manipulasi tanggal dengan menyediakan operasi dasar seperti menghitung hari berikutnya, hari sebelumnya, menambah atau mengurangi bulan, serta membandingkan dua tanggal. Melalui presentasi ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kode Haskell dibangun untuk tipe data date. Mulai dari pendefinisian tipe data hingga fungsi-fungsi yang memudahkan manipulasi dan perhitungan tanggal. Setiap bagian akan dijelaskan secara rinci, diikuti dengan analisis yang bertujuan untuk memahami bagaimana logika di balik fungsi-fungsi tersebut bekerja dalam menangani batasan dan aturan kalender seperti tahun kabisat. Jadi di sini ada definisi tipe data date. Tipe data date adalah tipe data yang menyimpan 3 elemen utama, yaitu di sini ada day menyimpan hari, month untuk menyimpan bulan dalam angka dari 1 hingga 12, kemudian year untuk menyimpan tahun dalam angka. Kemudian di dalam ini terdapat sintaks record. Dengan mendefinisikan date menggunakan record sintaks, kita mendapatkan akses langsung ke elemen-elemen day, month, dan year. Sebagai contoh, jika kita memiliki nilai day date itu tanggal 15 bulan 8 2023, kita dapat mengakses nilai harinya dengan day, bulannya dengan month, dan tahunnya dengan year. Kemudian di sini ada dari range show. Bagian dari range show memastikan bahwa nilai date dapat dicetak ke dalam format string untuk debugging atau visualisasi seperti date, yaitu tanggal 15 tadi, bulannya 8 dan tahunnya 2023 seperti yang tadi sudah saya jabarkan. Kemudian manfaat struktur date ini adalah struktur ini memberikan kemudahan dalam mengakses, memodifikasi, serta melakukan manipulasi tanggal tanpa harus berurusan langsung dengan kompleksitas kalender seperti jumlah hari dalam bulan atau kabisat. Kemudian di sini ada selektor atau gather untuk date. Berikut adalah kodenya. Selektor ini adalah fungsi-fungsi sederhana yang memungkinkan kita mengakses tiap elemen dari date dengan mudah, yaitu day untuk mengambil hari dari objek date, kemudian month untuk mengambil bulan dari objek, serta year mengambil tahun dari objek date. Kemudian kita misalkan, di sini saya punya contoh, kita memiliki date di mana date-nya itu adalah tanggal 21 bulan 11 2024, maka day-nya akan menghasilkan 21, month-nya menghasilkan 11, dan year-nya menghasilkan 2024. Analisisnya itu, selektor ini meningkatkan keterbacaan kode dan mencegah akses langsung ke struktur data. Dengan adanya selektor, kita dapat menggunakan day sebagai alternatif yang lebih deskriptif dibandingkan DDD. Kemudian konstruktor. Berikut adalah kodenya. Fungsi makeDate ini adalah konstruktor untuk membangun objek date baru dengan 3 parameter, yaitu hari, bulan, dan tahun. Dengan fungsi utama membuat objek date dengan memudahkan input angka untuk masing-masing bagian tanggal. Kemudian strukturnya adalah makeDate, yaitu ada day, month, dan year. Penulisan ini menggunakan record sintaks untuk menetapkan nilai langsung ke field, yaitu DD, MM, dan YY, atau day, month, dan year. Kemudian contoh penggunaannya di sini adalah, saya mempunyai contoh penggunaan, yaitu misalnya kita ingin membuat tanggal 25 Desember 2024. Jadi di sini kita
make date dulu, yaitu tanggal 25 bulan 12 2024, maka hasilnya akan menjadi dimana date-nya itu DD-nya 25, MM-nya atau moon 12, kemudian year-nya itu 2024. Konstruktor make date menyederhanakan pembuatan nilai date dan memastikan bahwa data disimpan dalam format yang tepat sekaligus meningkatkan konsistensi data. Kemudian fungsi next day dan yesterday untuk manipulasi hari, yaitu dimana fungsi next day menambah satu hari. Fungsi next day digunakan untuk menggeser tanggal ke hari berikutnya. Pada logika ini terdapat beberapa kasus, di mana kasus yang pertama kasus khusus bulan Februari. Jika bulan Februari, fungsi memeriksa tahun kabisat. Jika tanggal 28 Februari pada tahun kabisat, maka tanggal berikutnya 29 Februari. Jika bukan tahun kabisat, maka tanggalnya akan menjadi 1 Maret. Kemudian kasusnya batas bulan. Jika mencapai akhir bulan yang memiliki tanggal 30 atau tanggal 31, maka tanggal akan berubah ke tanggal 1 bulan berikutnya. Kemudian pergantian tahun. Pada 31 Desember, fungsi ini menambah 1 tahun dan mengubah bulan ke Januari. Kemudian di sini ada contohnya, di mana misalkan kita memiliki date, di mana date-nya itu tanggal 28 bulan 2 2024. Kemudian kita akan mensalin kode tersebut, di mana jika kita telah menyalinnya, maka akan menghasilkan DD-nya 29, MM-nya 2, year-nya tuh 2024. Kemudian jika tanggalnya adalah tanggal 31 bulan 12 2024, maka next day-nya itu dia bakal menjadi tanggal 1 bulan 1 2025, karena kan next day itu kan untuk menambah 1 hari atau berfungsi juga di dalam kasus pergantian tahun, maka dia akan otomatis mengubahnya itu ke tanggal 1 bulan 1 2025 gitu. Kemudian analisis logika next day. Keandalannya itu adalah menjamin tanggal tetap valid dengan menyesuaikan jumlah hari sesuai bulan dan tahun. Adaptasi tahun kabisat memastikan Februari bisa menangani tanggal 28 dan 29 dengan akurat. Karena sebagaimana kita tahu, tahun kabisat itu terjadi sekali 4 tahun. Jadi kita harus memastikan tanggalnya itu akurat. Kemudian fungsi yesterday untuk mengurangi 1 hari, di mana kodenya adalah sebagai berikut. Kemudian definisi tipe data date. Fungsi yesterday tadi, dimana analisis logika yesterday itu adalah jika tanggal adalah 1 Januari tahun 1, maka akan tetap pada tanggal tersebut. Jika berada pada hari pertama bulan Maret, logika mengatur Februari atau 29 hari jika tahun kabisat atau 28 jika tidak. Lalu jika dia 1 Januari mundur ke Desember tahun sebelumnya. Itu adalah analisis logika yesterday. Kemudian operator at day dan subday. Penjelasannya adalah di mana at day ini menambah n hari menggunakan rekursi dan next day. Kemudian subday mengurangi n hari menggunakan yesterday. Lalu di sini juga ada operator untuk bulan dan tahun, di mana penjelasannya adalah di sini ada next month dan pre-month. Fungsi ini bertugas berpindah 1 bulan ke depan atau ke belakang. Kemudian add month dan submonth untuk menambah atau mengurangi n bulan dengan penanganan perpindahan tahun. Lalu add year dan subyear menambah atau mengurangi tahun tanpa mempengaruhi hari atau bulan. Contohnya adalah di sini saya memiliki contoh di mana apabila kita mempunyai kasus date-nya itu tanggal 31 bulan 12 2024, maka akan menghasilkan tanggal 31 bulan 1 2025. Kemudian di sini terdapat
fungsi pembanding. Fungsi pembanding seperti is equal, lalu is not equal digunakan untuk membandingkan kesamaan tanggal. Kemudian is next dan is before untuk menentukan apakah satu tanggal adalah sehari setelah atau sebelumnya. Kemudian di sini ada fungsi min-nya. Maka dari itu saya akan menterminalkan kode tersebut, kode ini, untuk memastikannya dengan tepat. Di sini saya akan mengcompile-nya. Kemudian di sini saya akan memasukkan angka, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian saya akan memasukkan kasus yang kedua, yaitu lalu n-nya adalah 7, kemudian hasilnya adalah sebagai berikut. Maka dari itu kesimpulannya program ini atau code ini telah berhasil dengan sempurna sehingga menghasilkan hasilnya yang seperti ini atau outputnya. Baik, sekian presentasi saya pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam presentasinya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan shalom.